Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2025 buat dulur-dulur semuanya. Semoga panjenengan semuanya selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezekinya, diberi perlindungan, diberi kemuliaan, dan terwujud apapun yang menjadi impian atau cita-cita panjenengan semuanya. Sering kita mendengar tentang kata-kata mati sakjroning urip. Malam ini atau pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pemahaman mati sakjroning urip. Karena dimana di saat orang paham dengan ini, maka dia akan lebih mudah menemukan, menentukan perjalanan hidupnya. Mati sakjroning urip, di mana mati yang dianggap mati di sini adalah raga kita. Sakjroning urip, meneng, atau dalam bahasa Jawanya meneng, atau dalam pembelajaran sekarang namanya meditasi atau suwung atau semedi. Orang semedi, orang meditasi itu kan diam, tapi dalam dirinya hidup, dalam dirinya bergerak, dalam dirinya menggali, memahami, berpikir, mencerna, mengkaji. Yaitu meditasi. Jadi kalau badannya diam, ya dalamnya jangan ikut diem. Kalau sama-sama diemnya, nah itu namanya ketenangan. Yang didapatkan tuh nanti ketenangan diri, luar dalam diam. Gitu. Tetapi meditasi itu selain ketenangan, kan juga harus mempunyai tujuan ataupun memang ada yang ingin digali, dipahami dalam dirinya kan itu. Nanti orang-orang yang bisa menjalani mati sakjroning urip, orang-orang ini tidak akan mudah kebingungan. Karena apa? Dia selalu menggunakan akal pikirnya untuk menentukan langkah perjalanan hidupnya. Di saat menghadapi masalah, di saat menghadapi dilema, di saat kehilangan, di saat kekurangan, dia akan lebih mengutamakan akal pikirnya daripada gerak raganya. Kalau kita hanya ngikuti gerak kita, nanti akhirnya kebingungan. Jadi ditentukan dulu, difikirkan dulu, dipahami dulu, baru dijalankan. Ini juga termasuk konsep perenungan diri sebenarnya. Mati sakjroning urip itu konsep perenungan diri. Dimana di saat sampean bisa merenung dan selalu merenungi apapun yang terjadi pada hidup panjenengan semuanya, maka
langkah perjalanan hidup sampean akan lebih terarah, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah ditipu, selalu dalam kesadaran diri, bisa memunculkan potensi pada diri panjenengan, kreativitas, memunculkan solusi dari setiap masalah panjenengan. Itulah pentingnya menang itu. Pentingnya semedi atau mati sakjroning urip. Yaitu untuk menggali apa yang ingin sampean wujudkan atau apa yang ingin sampean cipta pada diri atau hidup panjenengan semuanya. Proses ini juga bisa memperbesar wadah diri sampean ataupun energi diri sampean. Karena wadah dalam diri kita itu sebenarnya yang mempersempit ya diri kita sendiri gitu. Energi kita atau vibrasi kita itu besar dan kecil, itu yang menentukan ya kita sendiri. Dari pemikiran kita, dari perasaan kita, sebenarnya di situ. Makanya saya mengambil tema ini agar kita di dalam diam, di dalam meditasi, di dalam suwung, kita hidupkan apa yang ada di dalam diri kita. Kita munculkan, kita gali, kita renungi perjalanan kita. Apa yang menjadi kualitas panjenengan, apa yang menjadi kelebihan panjenengan, apa yang sampean pahami bidangnya apa, itu sampean gali di situ sehingga sampean di saat ingin mencipta sesuatu pada diri panjenengan menjadi real, menjadi nyata, itu sudah ada gambaran dalam diri panjenengan. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi mati sakjroning urip itu kok bukan hal-hal yang macam-macam, itu adalah pitutur dari leluhur kita dulu. Pesan moral dari leluhur kita dulu, di mana di saat kita hidup, kita jangan mendahulukan raga kita. Tapi kita lebih menggunakan otak kita. Karena geraknya raga ini diatur oleh otak kita. Rasa itu juga dari otak kita. Dan bahkan nanti sampean bisa menggali banyak sekali di saat sampean mau diam, mau meneng. Dari menengnya sampean itu nanti sampean akan menemukan banyak sekali hal-hal dalam diri sampean. Di situ sampean bisa menemukan diri sampean yang sebenarnya. Gitu. Jadi kita itu kalau mati sakjroning urip, kita itu disuruh memahami atau kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga di saat kita mau menyadari, mau kembali ke diri kita sendiri dengan tidak banyak gerak tetapi diam dan berpikir, diam dan menggunakan otaknya, maka akan kita temukan banyak keajaiban dalam diri kita atau dalam hidup kita. Tapi kan mayoritas itu kan orang kalau punya masalah lari sana, lari sini, curhat sana, curhat sini, muter-muter malah nggak menemukan apa-apa di situ. Nggak menemukan apa-apa, sampai tambah bingung, tambah susah, tambah banyak keluar
tenaga dan biaya. Terkadang orang ingin rezekinya lancar, rezekinya banyak, dia lari sana, cari jimat, cari ini, cari itu, cari mantra, cari ini, putar terus. Nah ini yang membuat sampean semakin lemah. Coba sampean diam, diamkan dirimu. Di saat kita sudah diam, sudah tenang, kita pikirkan kembali apa yang sebenarnya ingin kita cari, apa yang sebenarnya menjadi masalah kita, sehingga kita mengalami hal-hal seperti itu. Nah, itu jenenge mati sakjroning urip. Akhirnya nanti sampean akan dapat petunjuk dari siapa? Ya dari dirimu sendiri, karena kamu berpikir itu tadi. Antara otak kanan, otak kirimu di sini akan bermusyawarah, dan otak kecil ini nanti akan menentukan, oh ini gini aja. Nah ini wong meneng itu permainnya jadi 3 titik ini, ada kanan, kiri, otak kecil. Seperti bermusyawarah di situ di saat kita diam itu. Contohnya usaha kita bangkrut gitu. Di situ malah sampean akan menggali, kenapa kok usaha saya bisa bangkrut? Apa salahnya? Mana yang salah gitu? Nah itu sampean gali di situ dalam diam. Nanti yang lain muncul, oh gara-gara ini, gara mudah percaya ini, gara-gara ini. Nah, akhirnya otak kecil. Berarti kedepannya saya nggak boleh percaya ini, saya harus fokus ke ini. Di saat sampan bangun lagi, sampan bergerak menuju apa yang sampan dapatkan dalam diam itu tadi. Jadi diam itu bukan kosong. Bukan hanya mengosongkan pikiran, mengosongkan rasa, semua harus kosong, memperhatikan keluar masuknya nafas, enggak itu. Kalau sampean memperhatikan itu saja, yang sampean dapat tenang saat itu saja. Tapi masalah-masalah hidup sampean ya akan tetap sama. Sampai hanya mendapatkan ketenangan sesaat saja. Saat apa? Ya saat meditasi itu. Jadi diam, tenang, suwung itu namanya suwung. Diam, tenang itu suwung. Nah, suwung iku isi. Di saat sudah tenang berarti kamu ambil masalah terbesarmu apa? Das. Kamu gali di situ. Kamu renungi, kamu pecahkan. Nanti akan ada solusi di situ. Apa yang harus kamu lakukan itu. Karena masalahmu itu sebenarnya yang tahu dirimu sendiri. Karena yang membuat masalah itu ya dirimu sendiri. Jalan keluarnya ya ada pada dirimu sendiri. Kan kamu sebenarnya sudah tahu. Sudah tahu, tapi di saat kita bingung, ya kita akan wirawiri juga, gitu loh. Karena menuruti kebingungan kita ini, mengikuti rasa kita ini. Oh, nanti kalau saya datang ke sana, sana bisa bantu saya ke sana. Ternyata tidak bisa, wah lari lagi ke sana. Ternyata tidak bisa lari. Itu malah akan membuang-buang energi panjenengan. Gitu. Otak kita itu adalah wadah pengetahuan, wadah kreativitas sampean, penyalur energi sampean, besar kecilnya ya dari perintah itu sendiri, perintah otak kita itu sendiri. Karena dari otak itu tersalur seluruh saraf-saraf tubuh manusia. Itu yang mengatur
energi kita. Yang mengatur keluar masuknya nafas kita itu ya otak kita itu. Kalau otaknya berhenti ya nggak bisa keluar masuk nafas itu. Jadi di situ panjenengan semuanya, agar kita itu di saat mempunyai problema, mempunyai masalah, mempunyai apa ya, sesuatu yang harus dipecahkan tuh kita nggak wirawiri. Jadi kita belajar mati sak jeroning urip, atau belajar diam, belajar meneng. Karena diam sampan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa pada diri sampean. Kalau sampean biasakan itu, maka sampean setiap langkah, setiap mengambil keputusan apapun sampean akan dalam keadaan tenang. Tidak terburu-buru, tidak terbawa hawa nafsu. Energi sampean juga luar biasa, kekuatan pikiran sampean juga luar biasa. Kalau vibrasinya tinggi, berarti afirmasinya juga luar biasa. Ini konsep meneng. Mati sakjroning urip iku orang-orang yang kreativitas atau orang-orang yang kreatif, orang-orang cerdas. Kalau urip sakjroning mati, jerone mati gak gelem mikir, nuruti ragane wae ngalor ngidul susah, Mas. Susah. Karena kita perlu menyinkronkan antara luar dan dalam diri kita. Kita harus memahami antara luar dan dalam diri kita. Itu namanya spiritual. Di saat itu sinkron, ya sampean tenang aja hidup itu. Karena sampean paham, sadar dengan diri sampean sendiri. Tahu diri sejati sampean itu sebagai manusia itu. Ya, bagaimana layaknya kita hidup sebagai manusia. Ya butuh makan, butuh minum. Ekonomi ya harus diatur. Nggak bisa. Orang tidur itu otaknya yang bekerja, Bu. Orang tidur itu otaknya bekerja. Paru-paru, jantung, hati sampean itu programnya dari otak. Mata bisa berkedip sendiri itu dari otak. Telinga kalau dengar suara bisa dengar itu ya dari otak. Mulut bisa ngomong, ini ada program dari otak. Ya, kalau otaknya berhenti, ya selesai kita, innalillahi. Ini otak ini sengklek sidik aja, dikit rubah gitu loh. Gila kita. Contohnya orang-orang yang tertawa-tertawa di jalan itu otaknya agak miring, padahal agak miring. Makanya kita paham di situ. Angin loh banyak, nggak mungkin keluar masuk dalam diri sampean sendiri kalau nggak sampean ada program pada diri sampean sendiri. Nggak mungkin gitu. Apa masuk sendiri, keluar sendiri. Sampean merintah memang tiap ini mau masuk, tahan, keluar, masuk lagi, keluar. Udah ada program alam bawah sadarnya. Nah, kalau otaknya ini berhenti, ya berhenti. Ada segumpal daging, di saat daging itu bagus, maka seluruh tubuh bagus. Ya otakmu, bukan hatimu. Hati kan sini.
Kalau orang hidup hanya nuruti hati aja, ya susah. Kalau nggak yang disayang, ya nggak dikumpuli. Kalau nggak yang sesuai, ya nggak dikumpuli. Adanya nanti terus iri-irinan, dengki. Nah, itu rasa itu ya di otak kiri, lambah sadar. Hidup kita itu sebenarnya ada di sini ya, cakra mahkota. Karena ini yang ngatur bawah. Sebenarnya, makanya mati saat jerung urip itu menghidupkan ini. Ya cakra asnanya, ya cakra mahkotanya. Jadi pentingnya di situ. Ya agar kita tidak hanya terbeban otak kiri saja ngikuti rasa rono rene. Makanya rasa ngrumangsani. Ngrumangsaninya ini kembali berpikir. Kok aku nek dikaplok loro mikir, nyapo aku ngaplok wong. Oh nek ramangan luwe, oh ada orang kelaparan, dikasih. Mikir masalahnya. Gak perlu mesake. Mikir nek memangan ramangan ki luwe, berarti nek wong ramangan ya wae ono. Iki berarti kowe iso mikir. Dadak ngenteni mesake, lah engko nek ra mesake sing keluwen ki sing sampean dietingi ngono ya ora diwehi panganan. Bene ngono mesti. Udah itu. Kita kembali ke diri kita sendiri. Belajar menyadari diri kita sendiri. Dengan apa? Akal pikir kita. Biar keluar masuknya nafas ini ada gunanya. Matur suwun buat semuanya. Tanya aja sampean ngetes saya pertanyaan sampean niku. Bu Sri kan. Umpang alu ya penak. Ku ya iso dadi linggayoni. Ana wadonan ana lanangan. Ana bolongan ana tutupe. Iku kan jadi kalau jenengan paham, mending sampean komennya tuh dikasih pemahaman biar yang membaca juga ikut paham. Jadi jangan pemahaman sampean buat ngetes orang lain. Sebenarnya sampean paham, tapi sampean pertanyakan. Itu kok kebodohan sampean. Sampean tuh bodoh. Sudah tahu nanya. Seharusnya kalau udah tahu itu ngasih tahu. Jangan untuk ngetes yang lainnya. Itu nggak boleh itu. Itu bukan ciri-ciri orang berilmu. Itu ciri-ciri orang egois. Jadi di situ. Buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, matur suwun, salam sedulur, salam rahayu. Terima kasih like-like-nya, share-share-nya sudah mendukung setiap konten-konten saya. Di awal tahun baru ini 2025, mari sama-sama kita berdoa. Mulai sekarang ke depannya semakin sehat, rezekinya semakin luas, usahanya semakin besar, keluarganya semakin guyub rukun, makmur, yang sakit segera diberi kesehatan, yang belum punya jodoh cepat ketemu jodohnya,
Yang belum punya mobil cepat punya mobil, yang belum punya rumah cepat punya rumah. Dan semuanya diberi perlindungan serta kemuliaan, terwujud apapun yang menjadi cita-cita dan impian sampean di tahun 2025 ini. Dari saya matur sembah nuwun, hanya matur sembah nuwun yang bisa saya berikan kepada panjenengan atas semua partisipasi panjenengan di konten saya atau di video-video saya. Saya dan sampean sama-sama manusianya, sama-sama belajarnya, sama-sama berbaginya. Jadi tidak ada yang pinter, ya tidak ada yang bodoh. Semua itu sama-sama saling belajar. Saya belajar dengan jenengan, jenengan juga belajar dengan saya. Saya belajar sama hewan, saya juga belajar sama hewan, sama tumbuhan, saya juga belajar. Mungkin seperti itu, utamakan berpikir sebelum merasa. Putuskan segala sesuatu dengan perenungan, jangan asal memutuskan. Nanti dampaknya ya kepada panjenengan sendiri-sendiri. Terima kasih dari saya, buat semuanya, salam paseduluran. Kalau lewat Kediri, monggo mampir. Ketik aja di map Surya Nusantara Kediri, silahkan mampir, siapapun boleh 24 jam. Dari saya matur suwun, salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.